Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi akuntansi S1 Universitas Pamulang, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi tentang siklus pendapatan. Sebelum kami melanjutkan presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Hana Khoirunisa Agustina yang akan membahas materi yang pertama. Kemudian yang kedua ada Indra Afriansyah Arya Utama yang akan melanjutkan materi dari yang pertama. Dan yang terakhir saya sendiri Yulia Nabila yang akan membahas materi yang terakhir sekaligus menutup presentasi kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Tujuan utama dari siklus pendapatan adalah untuk memberikan hak produk di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Selanjutnya, ada tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai perusahaan dalam pelaksanaan siklus pendapatan, yaitu yang pertama, ada mencatat permintaan penjualan secara tepat dan akurat. Yang kedua, memverifikasi kelayakan kredit konsumen. Yang ketiga, mengirimkan barang atau memberikan jasa tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Yang keempat, melakukan penagihan kepada konsumen pada waktu yang tepat dan dengan cara yang benar. Yang kelima, mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas secara tepat dan akurat. Yang keenam, mengirimkan uang ke pemasok yang tepat. Yang ketujuh, menjamin semua pengeluaran kas berkaitan dengan pengeluaran yang telah diizinkan. Yang kedelapan, mencatat dan mengklasifikasikan pengeluaran kas dengan tepat dan akurat. Selanjutnya, ada aktivitas dasar siklus pendapatan. Aktivitas dasar siklus pendapatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada entry pesanan penjualan atau sales order entry. Yang kedua, ada pengiriman atau shipping. Yang ketiga, ada penagihan atau billing. Yang keempat, ada penerimaan kas. Penjelasan tentang entry pesanan penjualan atau sales order entry. Proses entry pesanan penjualan mencakup 3 tahap. Ketiga tahap tersebut adalah mengambil pesanan dari pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, serta memeriksa ketersediaan persediaan. Selain itu, proses entry pesanan juga memasukkan kegiatan terkait yang mungkin ditangani oleh bagian pesanan penjualan ataupun oleh departemen terpisah untuk pelayanan pelanggan, yaitu menjawab pertanyaan pelanggan. Yang kedua, pengiriman. Aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah pengiriman. Proses pengiriman adalah mengambil, mengisi pesanan pelanggan, mengepak, dan mengirimkan pesanan yang diminta. Aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan yang melibatkan penagihan para pelanggan, yaitu ada yang pertama, penagihan faktur. Penagihan yang akurat dan tepat untuk barang yang dikirim sangat penting. Aktivitas ini memerlukan informasi dari Departemen Pengiriman yang mengidentifikasi barang dan kuantitas yang dikirim, dan informasi mengenai harga dan setiap persyaratan penjualan khusus dari Departemen Penjualan. Selanjutnya ada pemeliharaan piutang. Fungsi bagian piutang yang melapor kepada kontrolir menjalankan 2 tugas utama. Yang pertama, menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebiti rekening pelanggan, dan berikutnya mengkredit rekening-rekening tersebut ketika pembayaran diterima.
Yang terakhir ada penerimaan kas. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah penerimaan dan pembayaran dari pelanggan. Penerimaan kas dari pemberi jasa merupakan sumber arus kas masuk yang utama. Penerimaan kas lainnya berasal dari pendapatan bunga, dividen, dan penjualan sekuritas yang diperdagangkan, sedangkan arus kas keluar meliputi pembayaran untuk membeli barang dagangan, membayar gaji upah, beban pajak, bunga, beban utilitas, sewa, dan pembelian sekuritas yang diperdagangkan. Model data siklus pendapatan. Model data REA untuk siklus pendapatan perusahaan manufaktur harus mencakup informasi berikut. Pertama, dua sumber utama, yaitu kas dan persediaan, berguna dalam siklus pendapatan. Yang kedua, 4 kegiatan bisnis besar dalam siklus pendapatan, yaitu pesanan, memenuhi pesanan, pengiriman, dan penagihan kas. Dan yang ketiga, agen eksternal utama, yaitu pelanggan, serta berbagai agen internal yang terlibat dalam kegiatan siklus pendapatan. Berikut adalah contoh diagram REA siklus pendapatan untuk KUE. Model REA adalah suatu alat pemodelan konseptual yang khusus dirancang untuk melengkapi struktur dalam perencanaan database SIA. Dalam model REA ditentukan entity apa yang harus disertakan dalam database SIA dan bagaimana susunan relationship antara entity dan dalam database SIA. Fungsi-fungsi yang terkait dalam siklus pendapatan terdiri dari fungsi penjualan. Dalam transaksi penjualan, fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan, untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut. Contoh, spesifikasi barang dan rute pengiriman, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dan dari gudang mana barang akan dikirim, dan mengisi surat pengiriman. Yang kedua, fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Yang ketiga adalah fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman. Fungsi ini berada di tangan bagian gudang. Yang keempat adalah fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa adanya otorisasi dari yang berwenang. Selanjutnya adalah fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur kepada pelanggan, serta menyediakan salinan faktur bagi kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Fungsi ini berada di tangan penagihan. Dan yang terakhir adalah fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirim pernyataan piutang kepada debitur serta membuat laporan penjualan. Dokumen yang digunakan dalam siklus pendapatan yaitu surat order pengiriman dan tembusannya, faktur dan tembusannya, rekapitulasi harga pokok penjualan, dan bukti memorial. Lanjut, fungsi SIA dalam siklus pendapatan ada 3, yaitu mendapatkan dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, memberikan pengawasan untuk memastikan keandalan data serta menjaga sumber organisasi. Lanjut, untuk prosedur pendapatan dari penjualan tunai. Pertama, pelanggan yang merasa cocok dengan produk
yang sudah dipilih melakukan pembayaran secara tunai ke kasir. Yang kedua, kasir menerima pembayaran tunai atau kas dari pelanggan. Kemudian, kasir membuat laporan penerimaan kas dan dikirimkan ke bagian keuangan. Yang ketiga, bagian keuangan membuat laporan tunai rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke pimpinan dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Materi dari Saudara Indra. Kemudian selanjutnya yaitu ada prosedur pendapatan dari piutang usaha. Kasir mengirimkan faktur ke bagian piutang. Nah, bagian piutang ini melakukan pengecekan jatuh tempo piutang berdasarkan faktur yang sudah diterimanya. Yang kedua yaitu apabila jatuh tempo sudah dicek, maka bagian piutang mencatat waktu jatuh tempo tersebut pada schedule umur piutang. Berdasarkan SUP atau schedule umur piutang tersebut, bagian piutang membuat surat tagihan piutang atau STP, dan STP dikirimkan ke pelanggan. Mengapa harus ada STP? Kita lanjut ke slide berikutnya. Karena STP itu memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai pengingat bagi pelanggan, terus kemudian mengetahui kualitas pelanggan, dan sebagai tanda bukti transaksi. Prosedur yang selanjutnya yaitu pelanggan menerima STP dan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Pembayaran dikirimkan ke bagian piutang. Kemudian bagian piutang menerima pembayaran dari pelanggan dan membuat faktur luans yang rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke pelanggan dan lembar yang kedua disimpan sebagai arsip. Terus selanjutnya yaitu bagian piutang membuat laporan penerimaan kas piutang rangkap 2. Nah, lembar yang satunya dikirimkan ke bagian keuangan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Slide selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian siklus pendapatan. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu ada ancaman. Pertama, pesanan pelanggan yang tidak lengkap atau tidak akurat. Yang kedua, penjualan secara kredit ke pelanggan yang memiliki catatan kredit buruk. Yang ketiga, legitimasi pesanan, yaitu keabsahan pesanan pelanggan didapat melalui penerimaan pesanan pembelian yang telah ditandatangani oleh pelanggan. Nah, yang keempat yaitu habisnya persediaan, biaya penggudangan, dan pengurangan harga. Yang kelima yaitu ada kesalahan pengiriman barang dagang, jumlah dan alamat yang salah. Yang keenam ada pencurian persediaan. Yang ketujuh ada kegagalan untuk menagih pelanggan. Yang kedelapan ada kesalahan dalam penagihan. Yang kesembilan ada kesalahan dalam memasukkan data ketika memperbarui piutang usaha. 10 ada pencurian kas, yang ke-11 ada kehilangan data, dan yang terakhir ada kinerja yang buruk. Kemudian ada pengendalian siklus pendapatan. 1. Pemeriksaan edit entry data. Yang kedua, persetujuan kredit oleh manajer bagian kredit bukan oleh fungsi penjualan catatan yang akurat atas saldo rekening pelanggan. Yang ketiga, tanda tangan di atas dokumen kertas, tanda tangan digital, dan sertifikat digital untuk elektronik bisnis, sistem pengendalian persediaan. Yang keempat, ada rekonsiliasi pesanan penjualan dengan kartu pengambilan dan slip pengepakan pemindai kode garis. Yang kelima, ada pengendalian aplikasi entry data. Yang keenam, ada batas akses fisik ke persediaan. Yang ketujuh, pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan. Yang kedelapan, pengendalian edit, entry, dan data daftar harga. Yang sembilan, rekonsiliasi buku pembantu piutang usaha dengan buku besar laporan bulanan ke pelanggan. Yang ke-10, pemisahan tugas minimalisasi penanganan kas, kesepakatan lockbox, konfirmasikan pengesahan dan penyimpanan semua penerimaan. Yang ke-11, rekonsiliasi periodik laporan bank dengan catatan seseorang yang tidak terlihat dalam pemrosesan penerimaan kas.
Yang ke-12, prosedur cadangan dan pemulihan dari bencana, pengendalian akses secara fisik dan logis. Yang terakhir ada persiapan dan tinjauan laporan kinerja. Selesai sudah presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang jelas. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.